Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1261, saya bisa mencoba. Terbang ke Gunung Peri, Ye Chen terus melihat sekeliling, dan menemukan lokasi orang yang bereinkarnasi dengan sangat akurat. Setelah menyapu, matanya jatuh jauh ke dalam Gunung Peri. Itu adalah gua yang tertutup, dan dia sepertinya bisa melihat seorang gadis muda duduk bersila di dalam melalui segel dan banyak puncak gunung, sejelas yang dia ingat. Melihat itu, Ye Chen menarik pandangannya, dan jatuh di depan sebuah aula besar dengan lelaki tua berbaju ungu dan Jiruk Sue. Orang-orang dari keluarga Ji keluar untuk menyambut mereka, dan banyak yang terbang dari arah lain. Melihat lelaki tua berbaju ungu dan Jiruk Sue aman dan sehat, mereka semua menghela napas lega, ini berkah di antara kemalangan yang bisa kamu dapatkan kembali dengan selamat. Untungnya, teman kecil ini menyelamatkanku. Pria tua berbaju ungu itu menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih. Temanku tersayang, keluarga Ji tidak akan pernah melupakannya. Semua tetua membungkukkan tangan mereka kepada Ye Chen dengan tulus. Mudah untuk dilakukan. Paman ketiga, bagaimana kabar kakek? Jiruk Sue buru-buru menatap salah satu orang tua. Itu telah berkembang menjadi luka Tao. Pria tua itu menghela nafas tak berdaya. Tao, luka Tao. Tubuh halus Jiruk Sue bergetar, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan tangan gioknya terkepal erat. Aku telah bekerja sangat keras untuk menemukan Ganoderma keberuntungan, tapi aku masih belum bisa menyusul sekte yang haus darah. Tinju pria tua berpakaian ungu itu menghantamku, dan matanya masih memancarkan rasa dingin. Jika mereka tidak mengepung dan membunuhku, Sueer dan aku akan bisa kembali lebih awal. Mungkin ini takdir dalam kegelapan. Semua orang tua menghela nafas. Mungkin, aku bisa mencobanya. Ye Chen berkata, jika senior dari keluarga Ji hanya terluka oleh Taoisme, kurasa aku punya cara. Kamu punya solusinya. Sekelompok anggota keluarga Ji yang membunuh semua memandang Ye Chen. Bahkan orang-orang suci tidak berdaya. Mereka tidak tahu di mana Ye Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Mungkin biarkan aku mencoba. Ini, rekan Taois, ikuti aku. Jiruk Sue menarik Ye Chen dan langsung menuju hutan bambu di Gunung Xianshan. Sekelompok orang tua mengikutinya, semua dengan harapan kuat di hati mereka. Segera, semua orang mendarat di luar hutan bambu satu demi satu. Hah! Setelah jatuh, Ye Chen menghela nafas sedikit, dan matanya tertuju pada sebuah batu bundar di luar hutan bambu, sebening kristal dan bersinar dengan cahaya surgawi, itu adalah batu dengan spiritualitas. Menarik. Ye Chen menyentuh dagunya dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena batu roh ini juga merupakan orang yang bereinkarnasi, dan dia tidak menghitungnya sebelumnya, karena batu itu menyembunyikan aura tertentu. Rekan. Melihat Ye Chen menatap batu itu, Jiruk Sue memanggil dengan ragu. Sembuhkan lukanya. Ye Chen tersenyum canggung, dan mengikuti Jiruk Sue ke dalam hutan bambu, sekelompok orang tua mengikuti. Hutan bambu sangat tenang dan penuh energi spiritual, merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Di kedalaman yang tersembunyi oleh bambu, ada deretan rumah bambu. Di depan rumah bambu ada meja batu. Di depan meja batu duduk seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah leluhur keluarga Ji dan satu-satunya orang suci dari keluarga Ji. Aku telah melihat leluhurnya. Anggota keluarga Jiruk Sue dan Ji juga memberi hormat satu demi satu, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku baik-baik saja. Melihat kekhawatiran semua orang, patriark dari keluarga Ji tersenyum lega, senyumnya lembut dan baik hati, tetapi penyakit di wajahnya mengkhianatinya. Secara tidak sengaja, gumpalan darah keluar. Teman kecil ini adalah patriark dari keluarga Ji menatap Ye Chen dengan mata tuanya yang mendung. Junior Ye Chen, saya telah bertemu senior. Ye Chen melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Ye Chen, nama yang bagus. Patriark dari keluarga Ji tersenyum lembut, tetapi ada kilatan makna yang dalam di matanya, seolah-olah dia telah melihat melalui darah Ye Chen yang luar biasa. Adapun jenis darah apa, dia belum pernah melihatnya. Kakek, dia bilang dia bisa menyembuhkan lukamu. Jiruk Sue bergegas maju. Oh. Patriark dari keluarga Ji terkejut, dan menatap Ye Chen, teman kecil, anggap ini serius. Mari kita lihat. Ye Chen tersenyum, dan memegang pergelangan tangan leluhur keluarga Ji dengan sikap bermartabat, merasakan denyut nadinya seperti dokter, tetapi sebenarnya dia mengintip leluhur jiwa kelahiran keluarga Ji dengan mata peri. Kepala keluarga Ji masih tidak percaya, tapi dia masih membiarkan Ye Chen memeriksa nadinya.
Ji Ruxue dan yang lainnya juga menatap Ye Chen dengan penuh harap, berharap pemuda yang luar biasa ini bisa mengejutkan mereka. Di sini, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melihat bekas luka pada roh primordial leluhur keluarga Ji. Mungkin itu adalah luka Tao yang berkembang belum lama ini, jadi bekas luka itu tidak sesombong yang dibayangkan. Hanya saja bukan cedera Dao leluhur keluarga Ji yang membuatnya cemberut, tapi bekas luka mengerikan lainnya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen menarik telapak tangannya. Bagaimana? Ji Ruxue dan anggota keluarga Ji yang kuat memandang Ye Chen satu demi satu. Tapi Ye Chen memandang leluhur keluarga Ji, senior, apakah Anda memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak Anda provokasi? Begitu kata-kata itu keluar, leluhur keluarga Ji sedikit mengernyit, tetapi segera kembali normal, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dan tidak menyembunyikannya, seperti yang dikatakan teman kecilku, mengintip ke dalam keberadaan yang seharusnya, jangan mengintip, sehingga saya menderita serangan balik, ditambah dengan luka gelap di tahun-tahun awal, telah berevolusi menjadi Dao Mark. Itu harus menjadi kaisar semu, dan bukan hanya kaisar semu biasa. Ye Chen menyentuh dagunya. Teman kecil, kamu mengejutkanku. Patriark keluarga Ji memandang Ye Chen sambil tersenyum. Lansia itu tidak masuk akal. Kalau begitu ada jalan, teman kecil. Anggota keluarga Ji yang kuat bertanya dengan tergesa-gesa. Aku bisa menyembuhkan luka Dao, tapi tidak ada yang bisa kulakukan tentang reaksi Kaisar Zun. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Teman kecil benar-benar bisa menyembuhkan luka Dao. Nenek moyang keluarga Ji memandang Ye Chen dengan ragu. Ini sangat mudah. Ye Chen tersenyum, selama perjalanan ini, ada lebih dari selusin luka yang sembuh. Tidak, bukan selusin. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang yang hadir, termasuk leluhur keluarga Ji, tertegun sejenak. Kapan luka Tao begitu mudah diobati, dan menjadi begitu mudah jatuh ke tangan Anda? Mulut, kalian tunggu di luar dulu. Nenek moyang keluarga Ji, yang pertama bereaksi, melambaikan tangannya sambil tersenyum. Baik. Keluarga Ji yang kuat berbalik dengan tergesa-gesa dan keluar dari hutan bambu kecil satu demi satu sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk melirik Ye Chen dengan penuh harap. Setelah berjalan keluar dari hutan bambu, semua orang tua memandangi lelaki tua berbaju ungu itu. Keenam, dari manakah asal-usul anak kecil itu? Dia bilang dia adalah teman lama Yaner. Pria tua berpakaian ungu itu berkata, jangan remehkan dia. Kekuatan tempurnya tidak bisa ditekan oleh seorang suci. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia memusnahkan 3 orang bijak dan selusin kaisar dari Sekte Haus Darah. Saya telah berlatih Taoisme selama 2000 tahun, dan saya belum pernah melihat junior yang mendominasi seperti itu. 3 orang bijak, lebih dari selusin kaisar puncak, dia. Kamu pikir aku bercanda? Pria tua berbaju ungu itu menarik napas dalam-dalam, dia lebih kuat dari yang kita duga. Yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah dia benar-benar dapat menyembuhkan luka Tao leluhur lama. Seorang tetua berkata dengan cemas, jika dia tidak dapat menyembuhkannya, leluhur tua mungkin akan jatuh ke alam suci, dan Sekte Haus Darah pasti akan menyerang. Sementara semua orang berbicara, Ye Chen di hutan bambu telah mengorbankan guntur langit. Melihat guntur di tangan Ye Chen, leluhur keluarga Ji menyipitkan matanya lagi, seolah-olah dia bisa melihat asal-usul guntur dalam sekejap, dengan kekuatan hukuman ilahi, itu pasti guntur di langit. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Ye Chen, dan menembakkan guntur langit hitam ke tubuh leluhur keluarga Ji, membungkus jiwa leluhur keluarga Ji, dan menemukan bekas luka Tao sangat akurat. Patriark dari keluarga Ji mengeluarkan erangan teredam, dan ekspresi kesakitan muncul di wajah lamanya, teman kecilku, tidak apa-apa untuk bertanya. Chu Agung, Gerbang Zutian, Daluo Zutian, Jiu Huang Tian, Kunlun Su, Dinasti Besar dan Kecil, Kuil, Benua Xuan Huang, Chu Huang, Kaisar Bulan, Yan Huang, Kaisar Pemakaman Langit, Dong Huang, Xuan Huang, Chen Huang, Zan Wang, Tai Wang, Dewa Pedang dari Surga, dan Zun, Dong Huang Taixin. Ye Chen berkata banyak dalam satu tarikan napas, dan kemudian dia melihat ke leluhur keluarga Ji, apa yang dikatakan generasi muda tentang ini telah didengar oleh senior. Para Dewa Pedang Surga telah mendengarnya, dan itu adalah mitos surga. Patriark keluarga Ji mengelus janggutnya, Kaisar Timur juga pernah mendengarnya, nenek moyang dinasti Dewa Tianfu, dan Zun hanya tahu sedikit tentang keberadaan alkimia. Dong Huang Taixin yang kamu sebutkan itu. Patriark dari keluarga Ji tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok alisnya saat dia berbicara, nama ini terdengar familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya disebutkan oleh seorang tetua. Dia adalah Dewi Kunlun Su. Aku tidak kenal orang tua ini. Patriark keluarga Ji menggelengkan kepalanya. Senior, apakah kamu tahu di mana menemukan Kaisar Timur, Dewa Pedang Surga, dan Danzun? Ye Chen menatap leluhur keluarga Ji dengan penuh harap. Kaisar Timur dan Danzun tidak tahu.
Patriark dari keluarga Ji berkata perlahan, adapun para dewa pedang dari surga, kamu bisa pergi ke Sekte Pedang Daluo untuk bertanya. Mereka memiliki hubungan yang hebat dengan dewa pedang sejak zaman kuno. Terima kasih senior telah memberi tahu saya, kata Ye Chen, dan mengeluarkan sebuah gulungan dengan jentikan tangannya, yang merupakan gulungan Cusuan. Senior, saya telah melihat seorang wanita di lukisan itu. Patriark keluarga Ji melirik ke atas dan ke bawah, terutama pada cincin giok abadi yang dikenakan Cusuanyu. Melihatnya, dia memiliki ekspresi aneh. Teman kecil, apa hubunganmu dengan wanita di lukisan itu? Dia adalah istriku, kata Ye Chen segera. Istrimu. Ekspresi patriark keluarga Ji menjadi semakin aneh. Senior telah melihatnya, kan? Ye Chen menahan kegembiraannya dan menatap leluhur keluarga Ji tanpa menyipitkan mata. Lihat, aku sudah melihatnya. Patriark dari keluarga Ji terbatuk, tersenyum sedikit canggung, dan tanpa sadar menyentuh wajah lamanya. Jika kamu mengatakan bahwa tuannya pemarah, itu kebetulan bahwa orang tua itu di masa lalu baru saja dipukuli. Oh, episode 1262, pasangan kecil. Senior, kapan dan di mana kamu bertemu istriku? Ye Chen gemetar dan menatap leluhur keluarga Ji dengan penuh semangat. 60 tahun yang lalu, kota tanpa air mata. Lapangan bintang mana kota tanpa air mata? Ye Chen buru-buru bertanya, mungkin dia terlalu bersemangat, dan serangannya tidak serius, bahkan leluhur keluarga Ji, para orang suci, tidak dapat menahan rasa sakit dari roh primordial. Aku tidak tahu. Patriark dari keluarga Ji menggelengkan kepalanya sedikit, dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, kota tanpa air mata bukanlah keberadaan yang pasti, itu adalah kota kuno yang selalu ada. Bergerak, dan tidak ada yang tahu bintang mana yang akan muncul di detik berikutnya. Domain, dan tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan di domain bintang, mungkin sesaat, mungkin sehari, setahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun adalah mungkin. Ini, 60 tahun yang lalu, saya juga secara tidak sengaja menemukan kota tanpa air mata. Nenek moyang keluarga Ji berbicara tentang masa lalu kuno, ini benar-benar kota peri seperti mimpi, terlalu halus. Waktu bergerak. Ye Chen mengerutkan kening, surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya begitu luas, di mana dia harus menemukannya. Teman kecil, apakah kamu yakin dia adalah istrinya? Patriark dari keluarga Ji menatap Ye Chen dengan mata yang dalam. Junior tidak berani membohongi senior. Apakah kamu tahu mengapa kota peri itu disebut kota tanpa air mata? Nenek moyang keluarga Ji berkata dengan santai, semua orang di sana mempraktikkan sejenis seni peri yang disebut Taisang Wangqing. Yang disebut tanpa air mata berarti kejam. Sulit dipercaya, bagaimana mungkin seorang wanita tak berperasaan menjadi istrimu? Taisang Wangqing. Gumam Ye Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa ada makhluk abadi di dunia ini. Teman kecil, tebus yang lama terus terang, lupakan wanita itu. Nenek moyang keluarga Ji berbicara dengan jelas, kota tanpa air mata tidak sesederhana yang Anda bayangkan, itu adalah keberadaan yang bahkan mitos surga pun tidak berani mudah terprovokasi. Bahkan jika kamu menemukan kota itu, kamu tidak akan dapat membawa istrimu pergi. Aku tidak akan pernah melupakannya sampai aku mati. Suara Ye Chen serak dan berubah-ubah. Tanyakan apa itu cinta di dunia. Patriark keluarga Ji menghela nafas, dan perlahan menutup matanya yang keruh. Nenek moyang keluarga Ji tidak berbicara. Ye Chen juga diam, hutan bambu kecil menjadi sunyi, hanya suara gemuruh yang terdengar dari waktu ke waktu. Aura leluhur keluarga Ji menjadi stabil, dan bekas luka di jiwanya telah sembuh di bawah tekanan guntur langit. Sampai malam tiba, Ye Chen perlahan menarik telapak tangannya. Patriark dari keluarga Ji masih duduk bersila, cedera Yuan Shendao-nya sembuh, dan yang harus dia lawan adalah serangan balik dari Kaisar Semu, yang tidak dapat dimusnahkan dalam semalam. Hari ini, selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan tempur puncaknya secara berlebihan. Terluka secara diam-diam, hukum kuasi Kaisar masih akan membalas. Melihat terakhir leluhur keluarga Ji, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari hutan bambu kecil. Di luar hutan bambu, Ji Ruxue dan keluarga Ji yang kuat masih menunggu. Melihat Ye Chen berjalan keluar, dia bergegas untuk menyambutnya, teman kecil, apakah luka Tao leluhurku pernah sembuh? Itu wajar. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Temanku tersayang, keluarga Ji tidak akan pernah melupakannya. Sekelompok orang tua sangat bersemangat sehingga mereka memberi hormat kepada Ye Chen secara kolektif. Mudah untuk dilakukan. Keluarga Ji telah menyiapkan perjamuan, dan saya juga mengundang teman kecil saya untuk memiliki salinan Aula King Luan. Senior, kamu tidak perlu melakukan ini. Ye Chen tersenyum, menatap Ji Ruxue, dan berkata sambil tersenyum, Nona Ruxue, bolehkah aku mengajakmu mengunjungi rumah Ji? Tentu saja. Ji Ruxue tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. Itu dia, Junior. Ye Chen membungkukkan tangannya sambil tersenyum,
lalu berbalik dan pergi bersama Ji Ruxue. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil batu sebening kristal di luar hutan bambu kecil. Mengenai hal ini, orang tua dari keluarga Ji tidak akan mengatakan apa-apa. Meskipun batu itu luar biasa, itu tidak seberapa dibandingkan dengan dua persahabatan besar sebelum dan sesudah Ye Chen. Di sini, Ji Ruxue memandangi Ye Chen yang memegang batu itu, merasa terkejut, diam-diam berpikir bahwa pemuda ini agak aneh, dia bisa saja meminta harta yang lebih berharga, tetapi dia hanya jatuh cinta pada batu ini. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya tersenyum, dan mengelus batu itu sebelum terlambat. Ini adalah reinkarnasi dari Dachu. Setelah itu, keduanya terus menghantui setiap sudut rumah Ji. Namun, bukan Ji Ruxue yang memimpin Ye Chen, tetapi Ye Chen yang memimpin Ji Ruxue di sekitar keluarga Ji, seolah-olah Ji Ruxue adalah orang luar dan Ye Chen adalah anak dari keluarga Ji. Ye Chen sedang mencari reinkarnasi. Sejak dia memasuki rumah Ji, dia telah secara akurat menemukan lokasi yang tepat dari setiap orang yang bereinkarnasi. Alasan mengapa dia membawa Ji Ruxue bersamanya adalah untuk masalah yang tidak perlu, dan Ji Ruxue adalah izin. Pada saat ini, Ye Chen dan Ji Ruxue bukan satu-satunya yang berkeliaran, ada lebih dari selusin anggota keluarga Ji di belakang mereka. Dari waktu ke waktu, Ji Ruxue akan melihat ke belakang ke murid-murid keluarga Ji yang mengikutinya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dan selusin anak-anak dari keluarga Ji yang mengikuti mereka, semuanya lelaki tua, tampak heran, mereka tidak tahu mengapa Ji Ruxue membiarkan mereka mengikuti, apakah mereka membiarkan mereka bertindak sebagai pengawal. Ketika semua orang tercengang, Ye Chen berhenti lagi, menunjuk seorang murid yang sedang berkultivasi di atas batu tidak jauh dari situ, kamu, kemarilah. Murid itu bingung, tetapi melihat Ji Ruxue mengikuti, dia tidak akan melawan, segera melompat dari batu dan bergabung dengan tim mereka. Selanjutnya, Ye Chen memimpin sekelompok besar orang di sekitar rumah Ji. Setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, satu orang akan dibawa pergi, termasuk rumput peri dan binatang roh bangau. Saat ini, ada 23 orang mengikuti mereka, 9 wanita dan 14 pria, semuanya adalah reinkarnasi dari Dachu. Pada akhirnya, Ji Ruxue bingung, memandang Ye Chen dengan ragu-ragu dan bertanya, teman Taois, kamu. Aku punya takdir dengan mereka. Ye Chen tersenyum. Apakah ditakdirkan? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa bertanya pada teman-temanku. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat Ji Ruxue sambil tersenyum, Nona, kamu berumur 100 tahun, tapi kenapa kamu masih terlihat seperti seorang gadis agak aneh? Itu karena metode kultivasi keluarga Ji. Ji Ruxue tersenyum lembut, para murid perempuan dari keluarga Ji memiliki metode kultivasi khusus, yang akan memperlambat pertumbuhan mereka dan secara bertahap akan kembali normal sampai mereka berusia 200 tahun. Ini novel. Ye Chen menghela nafas, berhenti lagi, dan melihat tidak jauh dengan tenang. Di sana, itu adalah sebuah gua. Di kedua sisi gua, ada beberapa keluarga dengan dua kaisar puncak duduk bersila, seolah-olah mereka sedang menjaga mereka. Begitu seseorang mendekat, mereka akan bangkit dan mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Ye Chen tersenyum, dan melihat ke gua dari kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat Luosi menyilangkan kakinya melalui gerbang batu yang tertutup rapat. 100 tahun kemudian, ketika dia melihat gadis kecil itu lagi, hatinya masih sakit, seperti ketika dia menelan pil Tianji di masa lalu, dia dapat dengan jelas melihat punggung Xuanfei dan Luoxi berjalan ke tungku alkimia untuk membuat keputusan. Rekan. Melihat Ye Chen menatap gua dengan bingung, Ji Ruxue memanggil dengan lembut. Pikiran Ye Chen terputus, dia tidak bisa menahan senyum, dan tidak mengganggu Luoxi, Nona Ruxue, kamu lelah setelah berjalan-jalan begitu lama, pergi dan istirahatlah. Aku akan mengobrol dengan murid-muridmu dari keluarga Ji. Itu saja, kalian mengobrol dengan baik. Ji Ruxue tersenyum lembut, berbalik dan menghilang di sini. Setelah dia pergi, Ye Chen melihat ke-23 murid dari keluarga Ji, mereka semua masih dalam keadaan bingung, saling memandang dengan cemas, dan sampai sekarang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ikuti aku. Ye Chen tersenyum sedikit, dan yang pertama berbalik. 23 murid dari keluarga Ji menggaruk kepala satu demi satu, dan masing-masing mengikuti. Semua orang berhenti di hutan bambu jauh di dalam rumah Ji. Hutan bambu ini juga merupakan tempat tinggal yang disiapkan oleh rumah Ji untuk Ye Chen. Tepat setelah memasuki hutan bambu, Ye Chen menutup seluruh hutan bambu, dan kemudian menatap semua orang sambil tersenyum. Semua orang hormat, setiap stasiun lurus. Ye Chen tersenyum lagi, mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya peri, yang langsung berubah menjadi 23 garis, tenggelam ke dalam alis 23 orang, dan bergabung menjadi altar kelahiran mereka. Di tempat, tubuh 23 orang itu bergetar, dan mereka saling memeluk kepala, ekspresi mereka juga menyakitkan.
Ye Chen menutup matanya, mengeluarkan batu dan rumput peri ungu, dan menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk mengubahnya menjadi bentuk manusia. Batu itu berubah menjadi anak laki-laki, dan rumput peri berubah menjadi perempuan. Terima kasih, senior. Anak laki-laki dan perempuan memberi hormat dengan hormat, seolah-olah mereka telah merasakan kekuatan Ye Chen. Zhao Ziyu dan Nangong Ziyue kembali ke singgasana mereka. Ye Chen tersenyum tipis, dua lampu langit telah ditembakkan, masing-masing tenggelam ke alis mereka. Benar, batu itu adalah Zhao Ziyu, tuan muda dari keluarga Zhao dari Great Chu, dan rumput peri ungu adalah Nangong Ziyue, orang suci dari keluarga Nangong. Dalam beberapa tahun terakhir, ada 3 kompetisi besar keluarga Xuan, dan keduanya meninggalkan cerita bagus tentang pernikahan mereka di panggung pertempuran. Jika bukan karena invasi iblis surgawi untuk melakukan pertempuran yang seharusnya, mereka harus menjadi pasangan dewa dan dewa yang sangat baik. Namun, mereka masih beruntung, mereka bereinkarnasi di tempat yang sama, dan mereka dapat melanjutkan hubungan mereka untuk menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Dengan baik. Zhao Ziyu dan Nangong Ziyue juga terlihat sedih, dan mengerang dari waktu ke waktu. Seperti mereka, begitu juga 23 murid keluarga Ji kenangan kuno mengalir ke dalam pikiran mereka. Saya tidak tahu berapa lama sebelum semua orang berhenti gemetar satu demi satu dan menatap Ye Chen dengan linglung. Zhao Ziyu dan Nangong Ziyue juga saling memandang dengan air mata berlinang, dan juga menatap Ye Chen. Yang mulia. Pada saat berikutnya, 25 orang berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, semuanya menangis tak terkendali. Berdiri. Ye Chen buru-buru melangkah maju, menawarkan kekuatan lembut, dan mengangkat mereka, dengan air mata di senyumnya, mereka semua berasal dari Dacu, mereka berasal dari kampung halaman mereka, dan mereka akan bertemu lagi setelah 100 tahun. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Tapi hutan bambu kecil itu dipenuhi dengan aroma anggur, seperti beberapa kali sebelumnya, semua orang memegang pot anggur dan menatap langit berbintang dengan tenang, seolah-olah mereka melihat gunung dan sungai besar melalui ladang bintang berkabut yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen merasa hangat di hatinya, ketika dia menatap bintang-bintang, dia masih tidak lupa untuk melihat Zhao Ziyu dan Nangong Ziyue. Pasangan muda itu berpelukan bersama. Gambarnya sangat hangat, Nangong Ziyue yang dulunya eksentrik, kini menangis hingga meneteskan air mata. Obrolan berlanjut di hutan bambu. Meskipun sebagian besar dari 25 orang berasal dari kekuatan besar Chu besar, dan banyak dari mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka memiliki topik yang sama, dan yang paling banyak dibicarakan adalah kampung halaman mereka. Saat itu hampir subuh, dan semua orang masih di sana. Ji Ruxue datang, tetapi setelah berjalan ke hutan bambu, dia tertegun sejenak, menatap kerumunan dengan takjub, terutama ketika dia melihat air mata di wajah mereka, dia bahkan lebih bingung sejenak. Anda. Ji Ruxue melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Oh, episode 1263, musuh bertemu. Ye Chen tersenyum sedikit dan bangkit perlahan. 25 orang juga berdiri satu demi satu, dan membungkuk dengan hormat kepada Ji Ruxue. Tidak perlu sopan. Ji Ruxue tersenyum kaget, merasa aneh. Ye Chen datang, melirik kerumunan, dan kemudian matanya tertuju pada Ji Ruxue. Nona Ji, orang-orang ini semua adalah teman lamaku, aku berharap bisa menjaga mereka di masa depan. Ye Chen sangat berterima kasih. Itu wajar. Ji Ruxue langsung tersenyum. Ye Chen berterima kasih atas ini, kata Ye Chen, dan melambaikan tangannya dengan ringan ke Zhao Ziyu dan yang lainnya. Semua orang mengerti, bangkit satu demi satu, menyeka air mata mereka, dan berjalan keluar dari hutan bambu kecil. Aku selalu merasa ada yang salah, gumam Ji Ruxue pelan. Adikmu, kapan kamu akan meninggalkan Bea Cukai? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Ini akan memakan waktu 3 hingga 5 hari, Ji Ruxue berkata dengan lembut, kakakku bermasalah dengan keterampilan dan Taoismenya. Kalau begitu, aku akan keluar jalan-jalan. Rekan Taois akan pergi. Kembalilah dalam 3 sampai 5 hari. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melangkah keluar dari Gunung Peri. Sungguh orang yang aneh. Melihat kepergian Ye Chen, Ji Ruxue bergumam pelan. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari Suanyu Star, seperti cahaya peri. Pada hari ini, sambil memegang peta bintang di tangannya, dia pergi ke lebih dari selusin bintang kuno berturut-turut, tetapi orang yang bereinkarnasi tidak dapat menemukannya. Namun, meskipun orang yang bereinkarnasi belum ditemukan, orang ini telah berbelanja banyak harta karun. Selalu ada orang yang tidak ingin berlatih Tao untuk nongkrong di langit berbintang dalam kelompok kecil, berspesialisasi dalam beberapa aktivitas memblokir jalan dan perampokan. Secara kebetulan, Ye Chen bertemu lebih dari satu gelombang di sepanjang jalan. Konsekuensinya masih bisa dibayangkan. Ada pepatah, pemerkosaan. Pemerkosaan saja tidak cukup, tetapi kamu akan menjadi X. Ini tentang orang-orang yang memblokir jalan dan merampok.
Mereka bergegas ketika melihat orang, dan mereka ditampar oleh Ye Chen, dan harta karun mereka merebut tersapu. Belum lagi, Ye Chen bahkan menelanjangi tubuh telanjangnya, yang dapat dianggap sebagai pemandangan indah di langit berbintang. Bagus. Di langit berbintang, Ye Chen melihat berulang-ulang dengan manik ilahi, yang direnggut dari para perampok. Untuk mengatakan bahwa manik ilahi ini luar biasa, ia memancarkan cahaya surgawi dan sangat terang. Ini bukan hal yang paling penting adalah ada karakter kuno yang tercetak pada manik dewa, yaitu kata Dunjia Tian, AAU 200BU 200 yang diambil oleh Ye Chen dan langsung dicetak di kuali yang kacau. Di depannya, bintang lain muncul di depan matanya, bintang kuno ini tidak terlalu besar, hanya sepertiga dari ukuran bintang Suzaku. Ye Chen menerima manik ilahi, dan terbang seperti seberkas cahaya peri. Setelah mendarat di puncak gunung, Ye Chen mulai mencubit jarinya untuk menghitung, tetapi harapan di matanya terus menghilang dengan deduksi. Tidak. Menggaruk kepalanya, Ye Chen sangat menyesal, dan berkata bahwa dia ingin meninggalkan bintang kuno ini. Namun, saat dia melangkah keluar, dia tidak bisa menahannya untuk mengambilnya kembali, dan melihat ke pegunungan yang jauh dengan sedikit cemberut. Kebetulan sekali. Ye Chen mencibir, berbalik dan tenggelam ke dalam kehampaan, dan langsung pergi ke pegunungan yang jauh. Setelah beberapa saat, dia berhenti sedikit, menyipitkan matanya sedikit, dan menatap puncak gunung tanpa menyipitkan mata. Sosok yang duduk bersila di puncak gunung adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Ye Chen tidak akan pernah melupakan lelaki tua berjubah putih itu. Di masa lalu, 3 orang suci yang menghalangi dia, Dongyang dan King Yue untuk membunuhnya adalah orang suci berjubah hitam, orang suci berjubah perak, dan orang suci berjubah putih, dan orang yang berlutut di puncak gunung di saat ini adalah orang suci berjubah putih. Sebelumnya, orang suci berjubah perak dihancurkan oleh Ye Chen, dan orang suci berjubah hitam dipukuli sampai mati oleh orang barbar dari Raja Suci, dan hanya orang suci berjubah putih yang tersisa. Tetapi pada saat ini, orang bijak berjubah putih dalam keadaan yang sangat buruk, tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, kebanyakan dari mereka terluka parah dalam pertempuran dengan orang lain, jadi dia bersembunyi di sini. Untuk menyembuhkan lukanya, Ye Chen mencibir, dia telah mengeluarkan pedang pembunuh, yang diubah oleh kuali yang kacau, dan menyelinap. Jika itu adalah orang suci yang sempurna, Ye Chen mungkin akan sedikit takut, tetapi orang suci berjubah putih itu terluka parah saat ini, kesempatannya adalah sekali dalam 1000 tahun, dia masih mengerti alasan mengapa Anda akan mati saat Anda berada sakit. WHO. Orang bijak berjubah putih itu menyadari sesuatu yang aneh, tiba-tiba mengeluarkan omelan dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menyapukan telapak tangannya ke arah ruang kosong. Ye Chen telah bersiap untuk waktu yang lama, 1 langkah menyusut menjadi 1 inci, menghindari cetakan telapak tangan, dan membunuh orang suci berjubah putih itu dalam sekejap. Anda, ekspresi orang bijak berjubah putih berubah, dia meremehkan orang yang datang, bangkit dan mundur. Namun, Ye Chen lebih cepat, menyusul dengan 1 langkah, dan menebas dengan pedang yang mendominasi, setengah dari tubuh orang suci berjubah putih terpotong, dan Su Si masih terluka parah. Seteguk darah. Seng Sheng menstabilkan sosoknya, orang bijak berjubah putih menatap Ye Chen, mata tuanya hampir menyempit menjadi garis, dia sepertinya mengenali Ye Chen, mengertakkan gigi dan berkata dengan galak, kamu belum mati. Tuan muda sangat beruntung. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman. Oke, sangat bagus. Orang suci berjubah putih itu tersenyum lebih ganas, darahnya membara, dan dia dengan paksa menyusun kembali tubuh berdagingnya. Dia melangkah maju, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menutupi bintang-bintang. Prestise suci adalah sebagai tirani seperti biasa. Ye Chen mendengus dingin, tiba-tiba melangkah maju, dan menebas cahaya ilahi yang tiada taranya dengan pedang, membelah cetakan telapak tangan. Orang bijak berjubah putih itu terguncang ke belakang, dan seteguk darah segera keluar. Cedera lama terulang kembali, yang membuat napasnya banyak terengah-engah dalam sekejap. Anda, orang suci berjubah putih itu terhuyung-huyung sejenak, dan menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Sudah berapa lama berlalu? Kaisar semu yang diburu oleh mereka di masa lalu memiliki kekuatan tempur untuk melawan orang suci itu secara langsung. Dia adalah orang suci, bahkan jika dia terluka parah, 1 telapak tangan saja sudah cukup untuk melukai orang bijak. Tapi sekarang, dia adalah orang suci yang agung, tetapi dia dikejutkan oleh seorang kaisar, dan dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Membunuh. Orang bijak berjubah putih itu sangat marah, dan mendorong lautan darah dengan 1 telapak tangan, dan ada hantu ratapan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, yang juga mengintegrasikan Taoismenya, yang merupakan kekuatan supernatural dan formasi penyegelan besar, yang sangat kuat. Mata Ye Chen bersinar dingin, dia tidak mundur tetapi maju, dan dengan pedang lain yang mendominasi, dia membelah lautan darah.
Kemudian, dia menyusut 1 inci dalam 1 langkah, dan membunuh orang suci berjubah putih itu dalam sekejap. Orang bijak berjubah putih memiliki wajah garang, dan segera memanggil jimat itu. Tuhan. Ye Chen tidak memberinya kesempatan, dan aura ilahi segera ditembakkan, sangat melukai roh primordial dari orang bijak berjubah putih. Orang bijak berjubah putih itu terluka, dia memuntahkan darah lagi dan mundur, senjata sihir Natal yang belum dikorbankan dipukul mundur lagi, luka lama kambuh lagi, tubuhnya retak, dan jiwanya menjadi sangat tidak stabil. Ini yang besar untukmu. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan pedang pembunuh di tangannya berubah menjadi kuali yang kacau lagi, menjadi besar. Kekuatan ilahi dari kuali yang kacau dihidupkan kembali, dan orang bijak berjubah putih dihancurkan di tempat untuk sementara waktu. Buka untukku. Orang bijak berjubah putih itu ganas, menahan paksaan dari Chaos Cauldron. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen tersenyum tipis, dan udara kacau di kuali kacau melonjak seperti air pasang. Itu adalah udara asli langit dan bumi, diperoleh dari lubang hitam di angkasa, dan setiap helai seberat gunung, menenggelamkan yang lama. Pria berjubah putih di tempat ini. Wajah lelaki tua berjubah putih itu berubah, seolah-olah dia telah melihat asal mula energi yang kacau, dan juga sepertinya mengetahui kengeriannya. Sebelum terlalu banyak berpikir, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba mengelak dan kabur. Kemana harus pergi? Ye Chen naik ke langit, menendangnya kembali, dan lautan kekacauan yang dikumpulkan oleh energi kekacauan melonjak masuk. Pria tua berjubah putih itu tenggelam lagi, dan tubuh orang suci yang kuat itu langsung hancur menjadi abu terbang. Ah! Pria tua berjubah putih itu meraung dengan marah, dan roh primordialnya melarikan diri dari langit seperti sinar cahaya, terbang keluar dari bintang kuno ini, dia tidak berani bertarung, dia sudah terluka parah, dan dia terluka satu demi satu. Dan sekarang tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan dihancurkan. Dia telah melihat betapa kuatnya Ye Chen. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen mengejarnya dengan kuali besar di tangannya, mengecilkan tanah menjadi 1 inci dalam 3 atau 5 langkah, seperti sinar cahaya abadi, dia langsung membunuh lelaki tua berjubah putih itu. Oh! Episode 1264, Sekte Haus Darah. Ledakan. Ledakan. Langit berbintang di malam hari menjadi gelisah karena Ye Chen dan orang bijak berjubah putih. Orang bijak berjubah putih dalam keadaan malu, dan keadaan roh primordialnya sangat tidak stabil. Orang bijak yang agung tidak berani menyesal dengan Ye Chen. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih ganas, setiap kali dia menyusulnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ketika dia muncul dengan serangkaian gerakan yang luar biasa, mengguncang langit berbintang dengan gemuruh yang konstan. Apakah Anda benar-benar akan mati selamanya? Orang suci berjubah putih itu menjadi gila, wajahnya ganas, dan raungannya seperti guntur kuno. Ye Chen terdiam, dan hanya menanggapi dengan serangan paling kuat. Wan Jian Chaozong menerbangkan pedangnya ke udara, menyerang tanpa perbedaan. Orang bijak berjubah putih meraung, tetapi dia tidak berani menoleh untuk bertarung, dia membakar kekuatan roh primordial, seperti seberkas cahaya abadi melintasi langit berbintang. Kemana harus pergi? Ye Chen seperti plester kulit anjing, mengejar orang bijak berjubah putih kemanapun dia lari, seolah dia tidak akan selesai jika dia tidak membunuhnya. Ledakan. Ledakan. Pergerakan di langit berbintang semakin keras, menyebabkan para biksu yang lewat menatap ke samping. Aku tidak salah, benar. Sein Yuanshen sedang diburu. Masih kerajaan. Terlalu banyak orang yang terpana, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Kapan orang bijak menjadi begitu lemah, dan kapan kaisar menjadi begitu sombong? Pergi periksa. Seseorang segera mengejarnya, ingin menyaksikan adegan besar Tu Seng dengan matanya sendiri. Keluar. Suara Ye Chen seperti guntur, mengguncang langit, menyebabkan orang-orang itu berhenti karena terkejut. Tidak ada yang berani melangkah maju, karena takut menyinggung Ye Chen, dia adalah orang yang kejam, bahkan orang suci telah dijadikan beruang seperti itu, jika dia diprovokasi, konsekuensinya mungkin tidak akan baik. Setelah meminum kembali Ye Chen yang mengikutinya, Ye Chen sekali lagi menyusutkan tanah hingga 1 inci, memotong cahaya ilahi dengan 1 pedang. Orang bijak berjubah putih mengertakkan giginya, bergerak 1 langkah menjauh, menghindarinya dengan berbahaya, seperti sinar cahaya peri yang melewati udara, kecepatan pembukaan dan pelariannya benar-benar tak terbayangkan, bahkan Ye Chen terpana olehnya. Paksa saya. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, darah suci terbakar, kecepatannya meningkat tajam, dan dia langsung ditarik lebih dekat ke orang suci berjubah putih itu. Melihat ini, orang bijak berjubah putih juga mempermainkan hidupnya, lebih banyak kekuatan roh primordial yang terbakar, dan kecepatannya meningkat dengan cepat. Ye Chen hanya semakin dekat dengannya, tetapi terlempar ribuan kaki olehnya dalam sekejap. Saya tidak percaya.
Ye Chen mendengus dingin, seluruh tubuhnya dinyalakan dengan api keemasan, dan dia mengejarnya dengan cermat. Keduanya seperti ini, yang satu seperti cahaya peri, yang lainnya seperti cahaya peri, mereka sangat cantik di langit berbintang yang luas. Ah! Orang suci berjubah putih benar-benar menjadi gila, membakar kekuatan roh primordial sepanjang jalan, roh primordial asli menjadi lebih tipis, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Ye Chen, orang suci yang dipaksa menjadi seperti ini tidak seorang pengecut biasa. Meninggalkan. Ye Chen menggulung darahnya ke langit, mengambil langkah besar, dan memotong galaksi dengan pedangnya. Orang bijak berjubah putih dipukul di tempat dan jatuh ke bintang kuno. Ye Chen kemudian bergegas ke tangannya dan mengubah pedang pembunuh menjadi pisau, Ling Tian datang, dan 9 cara dan 8 kehancuran langsung bergabung menjadi satu, menyatu dengan kekuatan jalan yang kacau dan darah, dan memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Orang bijak berjubah putih mengorbankan senjata sihir kelahirannya, yaitu tombak perang, dipegang erat dengan kedua tangan dan diangkat di atas kepalanya. Paong! Saat pisau dan tombak bertabrakan, percikan api dihasilkan, dan suara benturan juga nyaring. Engah! Orang bijak berjubah putih memuntahkan kekuatan roh primordial, dan setengah berlutut di tanah oleh Ye Chen, dan roh primordial menjadi lebih tipis lagi. Ah! Saat raungan gila bergema di langit dan bumi, orang bijak berjubah putih menjadi gila, membakar kekuatan roh primordial lagi, dengan paksa menahan pisau Ye Chen, lalu naik ke langit dengan satu langkah, dan langsung melarikan diri ke peri gunung di kejauhan. Masih berjalan, Ye Chen mengambil pisau ajaib dan mengejarnya lagi. Rekan Taois, selamatkan aku. Orang bijak berjubah putih meminta bantuan sepanjang jalan, melarikan diri ke kaki gunung peri seperti seberkas cahaya peri. Sejauh menyangkut gunung peri, itu bisa digambarkan megah, dengan puncak yang curam dan diselimuti awan dan kabut, itu benar-benar seperti negeri dongeng. Samar-samar terlihat bahwa ada tablet batu 100 zang berdiri di bawah gunung peri, dan 3 karakter kuno ini terukir di atasnya, Sekte Haus Darah. Orang suci berjubah putih itu panik dan terbang langsung ke Sekte yang haus darah. Lancang! Segera, dengusan dingin datang dari gunung abadi Sekte Haus Darah, dan seorang lelaki tua berjubah darah melangkah ke langit yang kosong. Dia sangat memaksa. Dia adalah seorang suci, dan dia bukan orang suci biasa. Identitasnya tidak sederhana. Tapi dia adalah leluhur dari Sekte Haus Darah, yang dikenal sebagai iblis tua Haus Darah di bidang bintang ini. Sekte Haus Darah terguncang, tidak hanya iblis tua Haus Darah yang keluar, tetapi sosok Sekte Haus Darah semuanya dilarikan ke langit, sosoknya luar biasa, dan yang terlemah semuanya berada di tingkat ketujuh kerajaan kekaisaran. Rekan Taois, selamatkan aku. Orang suci berjubah putih itu tersandung dan langsung mendatangi iblis tua yang haus darah itu, mencari perlindungan. Santo. Setan tua yang haus darah menyipitkan matanya sedikit, dan masih ada cahaya di matanya, dia sangat mencintai roh primordial tingkat suci, dan dia adalah orang suci yang setengah cacat, jadi dia ingin memenangkannya dengan mudah. Bagus. Iblis tua yang haus darah itu menjilat lidahnya dan tersenyum sinis. Kemana harus pergi? Ye Chen juga bergegas masuk, mengamuk sepanjang jalan. Lancang. Master suci dari Sekte Haus Darah berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menamparnya. Ye Chen mengelak selangkah demi selangkah, dan membunuh orang suci berjubah putih itu dalam sekejap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pisaunya dan menebas. Pengadilan kematian. Iblis tua yang haus darah bergerak, dan menunjuk Ye Chen dengan cahaya ilahi. Di tempat, tubuh suci Ye Chen ditembus, tetapi karena ini, orang bijak berjubah putih Yuan Shen dipotong menjadi 2 oleh Ye Chen, dan kemudian dibawa pergi oleh kuali yang kacau dan ditekan di dalam kuali. Brengsek. Iblis tua yang haus darah sangat marah ketika mangsanya diambil, matanya ditembak dengan dingin, dan dia menyapu dengan telapak tangannya. Pergi kamu. Ye Chen berbalik dan lari, menyelinap keluar dari Sekte Haus Darah. Setan tua yang haus darah tidak lebih buruk dari orang suci berjubah putih, dia tidak terluka parah, tetapi orang suci yang lengkap, dan dia bukan orang suci biasa. Dari jari sebelumnya, terlihat bahwa kekuatan tempurnya tidak kalah dengan itu dari leluhur keluarga Mo. Untuk orang suci tingkat ini, Ye Chen harus menghindari keunggulan untuk saat ini. Apakah kamu pergi? Iblis tua yang haus darah mendengus dingin, dan datang mengejar dan membunuhnya melintasi langit. Sekte Haus Darah. Ye Chen, yang baru saja terbang keluar dari Gunung Peri, mau tak mau melirik prasasti setinggi 100 kaki yang berdiri di kaki Gunung Peri, di mana kata-kata, Sekte Haus Darah, sangat menarik perhatian. Itu di sini. Ye Chen melarikan diri dalam satu langkah, tetapi ekspresinya agak aneh. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa setelah mengejarnya, dia akan menyusul Sekte Haus Darah, musuh keluarga Ji. Ini sedikit di luar dugaannya, sangat tidak terduga. Salah.
Setelah melarikan diri ribuan kaki jauhnya, Ye Chen tanpa sadar melihat kembali ke Gunung Abadi Sekte Haus Darah, dan terus menghitung dengan jarinya. Reinkarnasi. Kilatan melintas di mata Ye Chen, dan dia menatap ke sisi itu, seolah-olah dia bisa melihat istana bawah tanah melintasi banyak puncak, itu adalah altar, dan seorang wanita berbaju putih terkunci di altar. Brengsek. Ye Chen memberikan suara dingin, niat membunuh sangat luar biasa. Mati. Ketika iblis tua yang haus darah itu mendatanginya, dia menekan Ling Tian dengan telapak tangannya, yang seberat gunung. Namun, pada saat ini, Ye Chen secara paksa menggunakan jalan surga, melarikan diri ke dalam lubang hitam angkasa, dan langsung berada di antara langit dan bumi. Ledakan. Saat dia menghilang, iblis tua yang haus darah itu turun dengan satu telapak tangan, tanahnya retak, dan bintang kuno itu terguncang. Telapak tangan orang suci itu menghancurkan dunia, apalagi orang suci biasa. Wajah iblis tua yang haus darah menjadi lebih ganas, dan dia diam-diam menyerang Ye Chen cukup keras untuk mengubah Ye Chen menjadi abu terbang. Orang-orang kuat dari Sekte Haus Darah juga mengejar mereka, dan setelah melihat 5 sidik jari besar tercetak di tanah, mereka semua mencibir, berpikir bahwa Ye Chen pasti telah musnah di bawah telapak tangan iblis tua yang haus darah. Di ruang lubang hitam, Ye Chen terbang lurus ke satu sisi sesuai dengan arah dan posisi yang dihitung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membeku, dan ketika iblis tua yang haus darah itu masih berada di luar Sekte Haus Darah, dia melarikan diri dari lubang hitam ruang angkasa dan muncul di istana bawah tanah. Anda. Seseorang muncul di depannya tiba-tiba, dan wanita berbaju putih yang dikunci di altar terkejut. Ye Chen tersenyum, mengayunkan pedangnya dan memotong rantai rune yang mengunci wanita berbaju putih itu. Siapa kamu? Wanita berbaju putih itu buru-buru bertanya, untuk beberapa alasan. Ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Selamatkan orang-orangmu. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan menyeka segel pada wanita berbaju putih. Cantik, aku datang. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar tawa menyeramkan dari luar istana bawah tanah. Ye Chen memiringkan kepalanya dan menyipitkan matanya sedikit. Melalui gerbang batu istana bawah tanah, dia melihat seorang pemuda berbaju ungu dengan senyum lucu di mulutnya, menjilat lidah merahnya, dan mata telanjangnya penuh dengan kecabulan. Setelah Anda datang, Anda tidak perlu pergi. Ye Chen mencibir, memasukkan wanita berbaju putih ke dalam Chaos Cauldron, lalu berubah menjadi wanita berbaju putih, duduk bersila di atas altar. Oh, episode 1265, tidak harum. Bersenandung. Pintu batu istana bawah tanah didorong terbuka. Pria muda berbaju ungu masuk dan melihat ke altar dari kejauhan, dengan senyum yang lebih menggoda di sudut mulutnya. Cantik, aku datang. Pria muda berbaju ungu itu tersenyum sinis, menutup pintu batu dengan jentikan tangannya, dan berjalan menuju altar selangkah demi selangkah, memperlihatkan giginya yang berkilau, dan matanya bersinar dengan tirani, haus darah, dan nafsu. Siapa lelaki ini? Ye Chen mengirim transmisi suara ke wanita berbaju putih di kuali yang kacau. Anak Tuhan yang haus darah. Wanita berbaju putih itu berkata melalui transmisi suara, nadanya tidak sedingin biasanya. Itu anak Tuhan lagi. Sudut mulut Ye Chen meringkuk mencibir sepanjang jalan, setiap kali dia mendengar kata Senzi, tangannya akan terasa gatal, seperti Kaisar Hantu Senzi dari Sekte Kaisar Hantu, Putra Dewa Pluto dari Sekte Hades, dan Ji Yang dari Sekte yang ekstrim. Anak Tuhan, dia benar-benar brengsek, jenis yang tidak pantas untuk dibunuh. Saat berbicara, Putra Dewa yang haus darah telah tiba, mengulurkan jari-jarinya yang panjang dan putih, dan menyelipkannya ke depan dan ke belakang di wajah Ye Chen. Ye Chen meliriknya, tetapi tidak tergerak, dan hanya menunggu waktu untuk menangkap orang ini dalam satu gerakan. Namun, wanita berpakaian putih di Chaos Divine Cauldron tidak begitu tenang, seorang pria menyentuh pria lain dengan begitu mesum, pemandangan ini sangat aneh, menjijikkan untuk dikatakan. Namun, perasaan ini juga melintas di benaknya. Dia memandang Ye Chen dengan cemas, sampai sekarang dia tidak tahu siapa Ye Chen, apalagi mengapa pemuda ini ingin menyelamatkannya. Cantik, aku akan lembut. Di depan altar, Dewa Haus Darah itu tersenyum cabul, mendekatkan wajahnya ke telinga Ye Chen, dan mengendus dengan keras. Apakah itu harum? Ye Chen memiringkan kepalanya sedikit, menatap Putra Haus Darah sambil tersenyum, dan wajahnya berubah kembali ke aslinya dalam sekejap. Anda. Keindahan tiada taraf tiba-tiba berubah menjadi seorang pria, menyebabkan Putra Dewa yang haus darah itu mundur selangkah, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu, dan ketika dia melakukannya, sebuah tamparan sudah diarahkan ke wajahnya yang cantik, angin palem yang bersiul itu seperti laut gelombang pasang. Bentak. Tepuk tangan sangat meriah, bahkan di istana bawah tanah yang tertutup.
Putra Dewa Haus Darah yang baru saja bereaksi berubah menjadi idiot oleh tamparan Ye Chen. Siapa kamu? Putra Dewa yang haus darah itu penuh dengan mata ganas, sosoknya terhuyung-huyung, dan kepalanya berdengung. Ye Chen menamparnya begitu keras hingga 7 lubangnya berdarah, kepalanya bergemuruh, dan dia akan meledak di tempat. Anda menebak. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, melangkah maju dengan 1 langkah, dan mengeluarkan gada. Pengadilan kematian. Putra Dewa Haus Darah bereaksi, dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya di tempat, yang merupakan manik-manik roh berwarna darah, seorang prajurit kuasi suci asli, dengan cahaya peri aneh yang mekar, dan kemampuan untuk membingungkan pikiran orang. Ye Chen mencibir, mengayunkannya dengan tongkat, dan merobohkan bola dewa berdarah dari prajurit kuasi suci. Engah. Putra Dewa yang haus darah itu diserang balik, seteguk darah menyembur keluar dengan liar, dan dia mundur. Ye Chen mengejarnya lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkan tongkat itu dengan kuat pada penutup Tianling Putra Dewa yang haus darah, jeritan segera terdengar, dan kepala Putra Dewa yang haus darah itu meneteskan darah. Apa kamu senang? Ye Chen menatap Dewa Haus Darah sambil tersenyum, dan mengayunkan tongkatnya lagi Dewa Haus Darah, yang masih dalam keadaan linglung, berlutut di tempat, dengan karakter besar, dan papan itu menempel di tanah. Ye Chen melangkah maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menendang Putra Dewa yang haus darah di selangkangan. Wow, kecut. Dewa Haus Darah yang linglung mendengus, dan masih ada kejutan dalam tidurnya, adik laki-laki yang agung itu ditendang oleh Ye Chen, dan darah di selangkangannya mengalir ke seluruh lantai. Meninggalkan. Ye Chen menangkap Putra Dewa yang haus darah dengan 1 tangan, berbalik dan melarikan diri ke lubang hitam angkasa. Di istana bawah tanah, ia terdiam. Segera, gerbang istana bawah tanah diledakkan terbuka dengan telapak tangan, dan iblis tua yang haus darah dan banyak orang kuat dari Sekte Haus Darah masuk. Baru saja, iblis tua haus darah yang baru saja kembali ke Sekte Haus Darah merasakan bahwa nafas anak Dewa Haus Darah tiba-tiba menghilang, dan menghilang tanpa jejak, jadi semua orang bergegas ke istana bawah tanah dengan tergesa-gesa. Bagaimana dengan orang-orang? Mendengus dingin dari iblis tua yang haus darah mengguncang istana bawah tanah. Sekte Haus Darah yang kuat bergegas maju, membuka matanya yang membuka langit, dan memindai setiap inci istana bawah tanah. Segel seluruh Sekte Haus Darah. Iblis tua yang haus darah mengeluarkan omelan dingin, dan tiba-tiba berjalan keluar dari istana bawah tanah. Segera, lampu abadi melesat ke langit dari segala arah di Gunung Peri Sekte Haus Darah, membentuk penghalang besar. Selanjutnya, semua tetua Sekte Haus Darah dimobilisasi, langit penuh dengan manusia, dan bumi juga penuh dengan manusia, mereka mencari di setiap gunung, setiap istana, dan setiap paviliun. Di lubang hitam ruang angkasa, Ye Chen telah menyegel Putra Dewa yang haus darah, dan dengan sadar mengambil tas penyimpanannya. Untuk mengatakan bahwa anak dewa yang haus darah ini bukan orang kaya biasa, ada cukup banyak harta di tas penyimpanan, artefak sihir, gulungan rahasia, dan ramuan, semua yang diharapkan dapat ditemukan, hanya batu sumber, ada sebanyak 40 juta. Bagus. Ye Chen mengobrak-abrik Putra Dewa yang haus darah itu lagi, dan mengambil semua yang berharga. Dalam adegan ini, wanita berbaju putih dalam kuali kekacauan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Metode menemukan harta karun ini bukanlah keterampilan biasa, hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa pria ini telah melakukan banyak pencurian. Di sini, Ye Chen telah menyapu semua harta Putra Dewa yang haus darah. Suprihatin dengan wanita berbaju putih di kuali yang kacau, jadi dia tidak menanggalkan Putra Dewa yang haus darah kali ini. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen melepaskan wanita berbaju putih itu. Ketika wanita berbaju putih keluar, dia melihat sekeliling dengan ketakutan, kegelapan yang tak terbatas membuat orang-orang ketakutan. Ini. Di mana ini? Lubang hitam spasial. Ye Chen tersenyum. Ini adalah ruang lubang hitam. Wajah cantik wanita berbaju putih menjadi pucat, tapi dia hanya mendengarnya, tetapi tidak pernah masuk. Cara dia memandang Ye Chen berubah. Tidak heran dia berani membuat kekacauan seperti itu di Sekte Haus Darah ketika dia masuk dan keluar dari lubang hitam ruang angkasa. Jangan takut, aku di sini. Sambil tersenyum, Ye Chen mengeluarkan manik-manik lampu dan menyinari lubang hitam. Siapa kamu dan mengapa kamu menyelamatkanku? Wanita berbaju putih itu menatap Ye Chen dengan ragu. Langkah kamu. Langkah. Jangan bercanda, aku akan membuka blokirmu. Ye Chen menyeringai, dan segera cahaya surgawi muncul, tenggelam di antara alis wanita berbaju putih. Segera, tubuh halus wanita berbaju putih itu bergetar, dia tiba-tiba memeluk kepalanya, ekspresinya pucat, dan dia mengerang kesakitan. Ye Chen berdiri di sana dengan tenang, meskipun dia tahu bahwa wanita berbaju putih itu kesakitan, tetapi dia tidak dapat membantunya. Setiap orang yang membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya harus melalui rasa sakit ini.
Untungnya, rasa sakit ini tidak akan terjadi. Bertahan lama. Namun, dia menatap wanita berbaju putih dengan ekspresi rumit, seolah dia mengingat masa lalu bertahun-tahun yang lalu. Dengan baik, wanita berbaju putih itu masih bersenandung, dan ingatan kunonya berangsur-angsur terurai. Dia mengingat hal-hal dari kehidupan sebelumnya, orang-orang dari kehidupan sebelumnya, dan bahkan namanya sendiri dari kehidupan sebelumnya, Hao Tian Xiyue. Tidak tahu berapa lama sebelum wanita berbaju putih itu berhenti gemetar, dan jejak kebingungan terakhir di matanya yang indah menghilang. Anda, Hao Tian Xiyue menatap kosong ke arah Ye Chen, dan air mata kristal langsung memenuhi matanya. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan dalam senyumnya. Malam debu. Hao Tian Xiyue melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen tiba-tiba, tangan gioknya melingkari punggung Ye Chen, dan memeluknya erat-erat, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Pakaian Ye Chen basah oleh air mata, pipinya penuh dengan air mata, dan dia memeluknya erat-erat menempel di dadanya, hanya dengan mendengarkan detak jantungnya dia dapat yakin bahwa ini bukan mimpi. Ye Chen tersenyum, dan air mata berkaca-kaca di matanya. Adegan ini membeku untuk waktu yang lama di lubang hitam yang sunyi. Lubang hitam sangat sunyi, dan yang bisa Anda dengar hanyalah suara isak tangis wanita cahaya dengan radius ratusan kaki. Pemandangan ini hangat, dan waktu bertahun-tahun dan berabad-abad telah memicu kehangatan ini. Pada titik tertentu, Hao Tian Xiyue melepaskan Ye Chen di mutiara yang berkelap-kelip, dan dengan lembut membelai wajah itu, matanya yang indah dipenuhi air mata begitu kabur, dia terpesona olehnya. Semua ini, baginya, sangat tidak nyata. Dia tidak akan berpikir bahwa orang mati bisa bereinkarnasi, apalagi bersatu kembali dengan Ye Chen di surga dan alam segudang. Ini harus menjadi hadiah dari para dewa, sehingga dia, yang kesepian, dapat melihat kerabatnya di kehidupan sebelumnya. Lagi. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru menyeka air matanya. Matanya berkaca-kaca, dan dia menatap Ye Chen dengan penuh harap, di mana ayah dan ibu. Si Yu dan Si Sue, kamu dapat menemukan mereka. Si Yu bereinkarnasi di Dachu. Ye Chen sedikit tersenyum, adapun orang tuaku dan Si Sue, aku belum menemukan mereka. Di mana yang lainnya di Dachu? Aku menemukan beberapa, dan aku masih mencari sisanya. Tahun depan, aku akan membawamu pulang bersama. Ayo pulang bersama. Hao Tian Xiyue menangis lagi, air mata kristal menggenang di matanya yang indah lagi, dan dia tersedak, adik laki-lakiku tidak pernah mengecewakan Dachu, dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Itu. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan batuk kering, sebenarnya. Aku bukan anak Hao Tian Xuanzhen.